Di sini awal mulanya saya kok tergerak ingin sekali menulis buku. Terus kenapa toh kok saya ini tidak berusaha untuk membuat satu aja buku seperti pernah gagal, kemudian secuplik kisah para bintang. Saya kupas kisah-kisah yang kita raih ini akan terwujud pasti selalu atas campur the box thinking ini. Bagaimana biar diri saya sendiri itu bisa mengasah kemampuan saya untuk keluar dari zona nyaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, Bapak Ibu serta para pemirsa Sapen Podcast. Alhamdulillah kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang ibu guru yang berprestasi pastinya, dan dengar-dengar sih beliau juga sudah mempunyai buku sendiri kayak itu yang beberapa bulan yang lalu sudah rilis. Nah, nanti kita akan ngobrol bareng untuk mengupas buku yang sudah beliau garap itu. Oke. Selamat siang Ibu Linda. Selamat siang Mas Arif. Mas apa Pak ya? Terserah aja Bu. Mas boleh Pak atau kalau di luar Mas ya? Iya, kalau di luar Mas Pak aja. Karena belum berkeluarga gitu ya. Oh iya, Mas Arif. Oke. Ya. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Pastinya sibuk banget ya Bu di masa pandemi untuk dalam pembelajaran gitu ya Bu ya. Ya biasa, kalau masa pandemi seperti ini anak-anak belajar di rumah ya guru-guru ya memang harus standby juga di sekolah. Meskipun pandemi, guru-guru tetap ada di sekolah untuk memberikan PJJ. Guru di sekolah, anak di rumah. Oke. Berarti itu tantangannya juga tersendiri Bu dari yang sebelum pandemi dan. Iya, beda tantangannya. Ini lebih menantang. Lebih menantang. Iya, karena banyak istilahnya itu hal-hal baru yang kita temui. Yang sebelumnya kita tidak pernah melakukan seperti ini, iya, ya kan? Bener. Jadinya kita lebih banyak ilmu, lebih banyak hal baru yang kita pelajari. Mau nggak mau harus belajar. Harus gitu. Bisa ya Bu, harus sabar bisa. Juga gitu ya. Pokoknya harus sabar. Oke, kita kan sudah dalam masa pandemi kan 8 bulan ya Bu ya. Betul. Dalam masa kesulitan ini kan sangat luar biasanya kan bisa meluncurkan buku gitu Bu ya. Mungkin nanti bisa cerita-cerita sih Bu ya. Oke, untuk bukunya sendiri out of the box thinking ya Bu. Out of the box thinking. Oke. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, mungkin latar belakang kok Ibu mau bikin buku ini tuh dari apa sih gitu? Baik. Jadi gini ya Mas Arif ya, untuk pertama kali saya menulis buku, sebetulnya saya tuh sama sekali tidak berbakat. Tidak berbakat untuk tulis, cuma berbakat nulis story WA. Saya juga sama Bu. Berbakat nulis story WA, ya nggak bakat juga sih seperti yang lain juga. Dikit-dikit nulis story, dikit-dikit status di Facebook kan seperti itu. Tapi kan kebanyakan kami mengikuti status itu yang kira-kiranya membangun diri kita sendiri, memotivasi seperti itu. Nah, kemudian saya pernah mengikuti sebuah ajang gitu ya, sebuah ajang seminar nasional. Nah, di sini awal mulanya saya kok tergerak ingin sekali menulis buku. Kenapa? Karena ternyata saya tuh bertemu dengan teman-teman saya yang dari Sabang sampai Merauke itu luar biasa sekali. Dan mereka itu berasal dari daerah 3T. Daerah pelosok seperti itu ya. Tapi mereka sudah mempunyai karya yang luar biasa. Padahal daerah 3T itu kan benar-benar sangat terbatas. Referensi bukunya juga terbatas, kemudian teman-teman cari data juga terbatas, tapi mereka mampu berkarya. Dari situlah terus kenapa toh kok saya ini tidak berusaha untuk membuat satu aja buku seperti itu. Terus saya pikir lagi, lah aku itu buku apa yang mau saya tulis kan gitu. Kemudian ada juga motivasi dari seseorang, jadi di Kemendikbud juga, ini namanya Bapak Suyanto, dia Profesor Suyanto itu juga bilang, guru mulia karena karya, seperti itu kan. Wah iya ya, guru itu mulia karena karya. Tapi aku harus nulis buku apa ya? Nah, mungkin buku masak itu. Buku masak, buku resep ya. Buku resep, tapi kebetulan saya itu kalau di dapur itu selalu gagal ya. Mbok, saya tuh sudah lihat YouTube seperti itu tuh. Sudah bahannya sesuai Mas Arif. Ya. Apa takarannya, bumbunya pas banget gitu ya. Pas. Tidak sesuai ekspektasi gitu.
Tidak sesuai. Berarti wah nggak bakat, nggak aku banget gitu loh kalau masak itu. Tapi kalau masak kan orang lain, wah paling sergap GoFood. Nah, jadi gini Mas Arif. Waktu saya ingin menulis buku, saya sesuaikan dulu dengan passion saya. Passion dulu ya, Bu, Iya, ya. passion dulu. Sebetulnya saya itu butuh apa? Bukan what I want, but what I need gitu kan. Apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan. Ternyata saya itu butuh sesuatu yang bisa melejitkan kemampuan saya, melejitkan passion saya. Saya ini kan seorang guru Mas Arif ya Yeah. kan. Nah, seorang guru yang sudah berkecimpung di Sapen ini ya sekitar hampir 19 tahun gitu ya. 19 tahun, Iya. 19 tahun yang lalu Mas Arif kelas berapa? Kelas TK. Iya, TK lah. 19. Masih kecil. Masih kecil ya. Berarti saya di Sapen Mas Arif masih TK ya? Iya, sekitar TK, Ah, Ibu. berarti anak saya yang seusiaan. Saya 96, Bu. Oh 96? Iya. Oh ya enggak lah ya. Nah berarti murid saya. Nah waktu itu kemudian saya ingin mencoba membuat buku yang saya butuhkan saja. Saya belum berpikir buku ini tuh bermanfaat untuk orang itu sebetulnya belum. Tapi buku ini bermanfaat untuk diri saya saja seperti itu. Oh, iya. Saya itu butuh buku yang untuk diri saya sendiri dan untuk melejitkan kemampuan saya gitu. Jadi Akhirnya, kayak tujuan untuk motivasi. reminder sendiri yes, gitu ya. untuk mereminder diri saya sendiri, untuk memotivasi diri saya sendiri biar saya itu nggak malas. Salah satunya itu nggak mager lah bahasa kerennya ya. Iya. Nggak mager, gitu aja sih. Biar nggak mager itu saya itu harus apa? Ya udah, saya bisa bikin motivasi. Kadang kan kita kalau bilang kepada orang lain tuh enak ya Mas Harif ya. Iya. Tapi Kita ngelakuinnya menasihat, itu loh, Bu. nah betul. Untuk Actionnya itu susah itu susah, banget. iya. Tapi kalau kita itu nasihatin orang, Iya. ada yang curhat gitu, temen gitu ya. Wah aku tuh sebetulnya kok kepengen ingin ikut ajang ini tapi Iya. aku ayo toh kamu tuh mbok semangat gitu kan ya. Kamu tuh pasti bisa. Tapi untuk kita sendiri kadang kita juga Belum pernah, gitu ya, Bu, ya. kita juga sering aku tuh kepengen ini tapi gimana caranya. Nah ya sudah akhirnya aku mikir-mikir, makanya di awal buku ini kan saya menulis demi masa Mas. Oh. Demi masa. Oh iya. Wal asri kan itu ada di Quran ya. Iya. Wal asri demi masa. Nah, Dan barang ini kan siapa di bab pertama ya, Bu ya? Iya, di bab pertama. Barang siapa yang tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, niscaya ia akan disibukkan dalam keburukan. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau- Ya. Yang bikin saya penasaran itu kok kenapa sih, Bu? Bab 1 ini yang paling awal ini demi masa gitu, Bu. Dari Gitu ya? kok kenapa enggak yang keluar dari zona zaman, Yaman atau yang lain-lainnya kok enggak di depan gitu? Yang mungkin melatar belakang ini apa, Bu? Oke. Jadi dari daftar isinya dulu, di sini kan ada berbagai macam dulu ya Mas ya. Iya. Daftar isinya itu di buku Out of the Box Thinking itu ada demi masa, kemudian ada mari kita bermimpilah, keluar dari zona nyaman, hilangkan penghambat kesuksesan, kemudian ada jadilah tuan bagi diri sendiri. Mereka pun pernah gagal, kemudian secuplik kisah para bintang. Saya kupas kisah-kisah para bintang yang bisa menginspirasi, Iya. kemudian mengasah dan memancarkan kebintangan dalam diri itu bagaimana kita bisa kebintangan diri kita itu bisa terpancar dan orang lain itu bisa terinspirasi. Kemudian goodbye si pemuda puas itu juga kami sampaikan di situ biar kita tidak mudah puas dalam segala hal. Kita ingin ya. terus mencoba. Kemudian ada bintang dalam diri kita. Terus bagaimana sih langkah-langkah menjadi bintang? Di situ juga saya sedikit kupas. Terus bagaimana cara membangun kesolehan pribadi, Iya. gitu. Jadi kalau kita sudah memperoleh apa yang kita impikan, kan otomatis nggak lupa dari pertama kita harus tetap soleh. Tersoleh, Kita harus ya. soleh dan kita tetap harus mengedepankan Allah. Karena semua yang kita raih ini akan terwujud pasti selalu atas campur tangan Allah. Nah, kenapa kok di bab 1 tadi Mas Arif tanya ya? Iya. Kenapa kok demi masa? Jadi begini Mas. Kan rata-rata itu usia umat Nabi Muhammad itu kan 60 tahun ya. 60 Rata-rata tahun, gitu rata-rata. 60 tahun. 63 kan Nabi Muhammad. Di atas 63 itu ibaratnya kita dapat bonus gitu ya. Iya. Dapat bonus. Nah, dan sama dalam waktu satu hari itu kan kita diberi sama Allah itu 24 jam. 24 jam. Cuman cara penggunaannya itu kan berbeda-beda. Iya. Nah, sehingga
kata Imam Al-Ghazali itu begini. Kalau umur manusia itu rata-rata 60 tahun, kemudian kita itu tertidur, biasa jam tidur manusia itu sekitar 8 jam. Normal ya, Bu ya. Normalnya itu 8 jam untuk tidur. Maka selama 60 tahun itu kita udah tidur selama 20 tahun. 20 tahun tidur aja itu. Jadi 20 tahun kita digunakan hanya untuk tidur, Mas. Coba bayangkan, Mas. Iya. Tersisa berapa tahun itu hidup? Kalau saya sih sekarang 25 tahun ya, Bu ya. Saya tidur 20 tahun. Berarti 5 tahun saya ngapain aja, Bu? Betul. 25 tahun, Mas. Sekarang umur 25 tahun. Mau 25. Oh, kayak 15 ya. Oh iya, Bu. Besok tahun depan gitu. Oke. Berarti kalau dipikir-pikir umpama rata-rata hidup itu 60 tahun, Mas. 20 tahun tidur cuma 40 tahun. 40 Ya kalau tahun. umur kita sampai 60, Mas. Iya, benar banget. Iya kan? Iya. Ya kalau umur kita sampai 60 kan kita nggak tahu, kita semua kan calon camat ya kan? Iya, Calon mayat. mati, calon mayat kan kayak gitu, Masya Allah. Sehingga ya kadang-kadang kita berpikir juga ada hal yang tidak bisa kembali juga kan, kayak kata yang kita ucapkan juga nggak bisa kembali lagi. Iya. Seperti itu. Kemudian waktu yang terlewat nggak bisa kembali lagi. Terus momentum yang kita abaikan. Nah, aku melihat momentum ini, pokoknya out of the box thinking ini, bagaimana biar diri saya sendiri itu bisa mengasah kemampuan saya untuk keluar dari zona nyaman. Oke. Seperti itu. Oke. Kalau ini kan ada 12 bab ya, Bu ya, dalam satu buku ini. Nah, ini yang mungkin menjadi kisah nyata dari Ibu itu yang mana aja, atau mungkin berapa persen itu dalam penyusunan buku ini? Atau hampir semuanya ya. Hampir semuanya ya. Karena dari bab 1 sampai bab 12 ini hampir semuanya saya itu butuh. Ini yang saya butuhkan, seperti itu. Seperti Demi Masa tadi kan saya sudah mengupas di depan, bahwa kita tuh harus benar-benar menghargai waktu. Terus bermimpilah. Orang itu kalau tanpa mimpi itu kan ibarat nggak punya cita-cita ya. Kita mau kemana sih? Tujuan kita kan mau ke pasar umpamanya. Tapi ternyata sampai di tengah jalan kita melihat sesuatu yang menarik, kita belok. Umpama ada orang yang belum sampai pasar, kita sudah ada teman yang ngawe-awe gitu. Iya. Belok. Gosip dulu. Kan gitu. Pergibahan gitu ya. Pergibah dulu. Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas. Tapi kalau kita sudah punya mimpi, oh aku punya mimpi, berarti aku tuh jalan mimpi aku itu ya ini. Ya sudah. Fokus. Step-stepnya harus jelas ya, Bu ya. Step-stepnya. Nah, seperti itu. Kemudian bab yang selanjutnya ini mengupas tentang keluar dari zona nyaman. Nah, ini yang kita terkadang suka terlena ya, merasa bahwa kita itu sudah hidupnya enak ya, Mas ya. Iya, benar banget, Bu. Kita sudah merasa enak, terus kita sudah tidak perlu lagi sih untuk ngapain sih kita pusing-pusing bikin buku kan gitu toh. Iya. Toh aku juga sudah punya gaji, suami punya gaji, anak juga sudah mapan umpamanya kayak gitu. Ngapain juga sih capek-capek kita bikin buku, buang waktu kan gitu. Ngapain juga sih kita ikut lomba-lomba kayak gitu kan. Kan kadang-kadang ada juga sih yang berpikiran seperti itu. Cuma terus kebermanfaatan manusia itu di mana gitu. Kebermanfaatan kan katanya sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Jadi ya salah satunya keluar dari zona nyaman. Ya, selain itu bukan keluar terus kita tinggalkan zona yang sebelumnya itu, enggak. Memperluas. Ya. Memperbesar zona. Memperbesar zona. Contohnya yang kayak saya sendiri ya, saya contohkan aja saya sendiri ini. Saya di Sapen sudah lama. Kalau saya hanya rutinitas sehari-hari, bangun tidur, menyiapkan suami dan anak, makan sarapan, kemudian saya pergi kerja sekolah, kemudian saya balik ngajar, balik les, kemudian pulang ke sekolah, mempersiapkan bahan ajar buat besok,
ngurusin anak suami, berangkat lagi, ngajar lagi, les, balik, cuma Setiap hari kayak gitu ya Bu, kalau dipikir-pikir itu Bu ya. Nah, kalau nggak ada mungkin rutinitas lain atau mungkin kita nggak mau keluar dari zona iya. nyaman itu. Padahal kita tuh mampu gitu Iya. ya. Kita tuh mampu kok kalau umpama, karena dunia itu sebetulnya sangat luas dan sangat-sangat istilahnya apa ya, banyak hal-hal baru Mas. Iya. Hal-hal baru yang perlu kita coba. Seberapa sih kemampuan kita, seberapa sih energi kita untuk mengikutinya. Terkadang kan asik gitu loh. Iya. Tantangannya tuh di situ gitu. Kalau kita mencoba hal yang baru seperti itu namanya zona nyaman. Zona nyaman. Oke. Mungkin kalau yang terkait yang bab 12 tip ya, membangun kesolehan pribadi itu tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita memang harus mempunyai pondasi yang kuat ya buat secara keimanan, kesolehan kayak gitu. Nah itu makna dari isi buku ini apa sih Bu untuk yang di bab 12 ini kalau boleh tahu? Yang bab 12 itu yang membangun kesolehan pribadi Mas. Iya. Jadi intinya itu kalau membangun kesolehan pribadi itu kan gini, menjadi penting itu kan baik Mas, tapi menjadi baik itu lebih penting. Lebih penting. Ya, menjadi penting itu baik, tapi menjadi baik itu lebih penting. Jadi karena sini adalah kebaikan itu adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang melintas dalam benakmu dan kamu membencinya bila orang lain mengetahui, kan gitu. Iya. Itu hadis riwayat Muslim itu. Jadi kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang melintas dalam benakmu dan kamu membencinya bila orang lain mengetahui. Itu adalah dosa. Kadang kita kalau melakukan sesuatu yang aib atau apapun yang berdosa, kadang kan kita nggak mau kalau orang lain tahu aib kita. Iya. Sebisa mungkin kita tutupi rapat-rapat. Nah, seperti itu kan. Jadi dari sinilah, dari kata-kata hadis inilah muncul bangun kesolehan pribadi. Jadi apa toh itu soleh? Soleh itu kalau umpama anak yang baru lahir ya Mas Arief ya. Yeah. Anak yang baru lahir itu belum dikategorikan orang yang soleh. Kenapa? Karena dia belum teruji gitu. Kalau kita kan udah teruji ya. Yeah. Mas Arief 25 tahun gitu kan sudah teruji. Mas Arief itu soleh apa enggak? Udah balik kan Mas? Sudah. Serius? Iya, alhamdulillah. Nah, sehingga kalau orang yang anak yang baru lahir dia belum dikatakan ini anak soleh, tidak, karena kalau menurut saya ini karena dia belum teruji calon orang soleh. Nah baru calon orang soleh, sehingga orang mendoakan semoga jadi anak soleh-solihah, jadi anak yang soleh-solihah. Berarti belum ya Bu ya? Belum. Jadi di sini untuk membangun kesolehan pribadi saya kupas juga di sini tentang bagaimana sih agar selain kita itu bisa meningkatkan potensi-potensi kita dalam segala hal. Karena kan orang itu nggak cuma bakatnya kan nggak cuma menulis Mas. Yeah. Bakatnya kan macam-macam ya. Macam-macam gitu ya. Sebetulnya dia berbakat dalam hal melukis, dia berbakat dalam hal mendongeng, dia berbakat dalam hal passion yang lain. Kalau tidak didukung dengan kesolehan pribadi, kalau tidak didukung dengan keimanan, maka nggak ada manfaatnya. Iya. Nggak ada manfaatnya. Malah mudaratnya banyak ya Bu ya. Betul. Ya kalau sekarang dilihat orang sekarang saja, zaman sekarang ini kan orang pintar banyak sekali. Iya. Orang yang sudah melakukan gebrakan-gebrakan atau ide-ide yang luar biasa, tapi percuma kan kalau dia tidak taat sama Allah. Iya. Nah, intinya adalah di situ. Okay. Sehebat-hebat kita, maka Allah tetap yang menjadi sandaran kita agar kita melakukan sesuatu itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada lagi Mas ini yang saya sampaikan, yang paling bagus yang saya sampaikan yang menurut saya ya, untuk diri saya sendiri sebetulnya ini, yang bab ke-12 itu tentang respek terhadap keunikan orang lain. Oh iya. Ternyata setiap orang itu unik loh Mas. Mas Arief itu juga unik loh. Iya. Unik, kalau menurut saya tuh unik. Uniknya apa Bu saya Bu? Imut-imut. Nggak mencerminkan umurnya ya Bu ya? Enggak juga sih. Uniknya itu kalau Mas Arief itu kalau orang melihat yang belum kenal gitu kayak wah
sombong kan Oh, gitu. iya. Padahal kalau sudah kenal gitu kan ternyata enak juga diajak ngomong Oh, nyambung gitu kan oh, ya. iya. Heeh, Berarti enak. setiap orang itu pasti ada keunikan masing-masing gitu. Iya. Setiap orang loh. Iya, itu setiap orang. punya padahal berapa miliar orang ya. Iya. Dan Allah memberikan keunikan sendiri-sendiri. Dan kita sebagai manusia juga punya keunikan dan harus respect kepada keunikan orang lain. Nah, ini yang sulit. Respect terhadap keunikan orang lain. Tapi kan keunikan di sini adanya keunikan positif, Iya. ada yang keunikan negatif. Negatif, ya. Nah, kalau keunikan positif kan kita bisa menerima ya. Iya. Bisa menerima keunikan orang yang positif-positif seperti itu. Orangnya baik sekali sama saya gitu. Suka ngasih duit. Suka ngasih gitu. duit, wah itu baik loh itu kan gitu. Tapi kadang kita kan nggak respect Iya. sama orang yang mungkin berwataknya ya itu- cenderung ke negatif Iya. gitu kan. Padahal kita harus respect juga, respect terhadap keunikan orang lain. Jadi karena gini, Allah itu kan dalam surat Al-Hujurat itu kan juga sudah menyampaikan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, di sini maka menjadi soleh dengan berukhuwah, menerima keunikan orang lain. Caranya bagaimana? Ta'aruf. Caranya adalah saling mengenal. Saling mengenal. Dan rafahum atau saling memahami. Kemudian ada takaful, yaitu saling memikul beban. Nah, di sini kita menjadi soleh dengan bersinergi. Yeah. Bersinergi dengan keunikan kita karena keunikan itu membuat Islam itu kaya. Ya, oke. Iya. Nah, ini kan sudah sedikit mengulas dari isi buku ya, Pak. Ini mungkin saya mau kembali ke depan lagi tentang melatar belakangnya tadi. Tadi kan diceritakan bahwa Bu Linda itu terinspirasi dari mengikuti workshop ya. Workshop dan itu ketemu dengan Seminar teman-teman nasional, baru dari ya. 3T juga gitu. Iya, Nah, dari Sabang sampai Merauke. dan Ibu tadi juga bilang kalau dalam bakat menulis tidak ada gitu ya. Nah, kok bisa ini asal mulanya gimana, Bu? Kok mau nulis terus bisa ada ide kayak gitu? Oke, saya awalnya untuk nulis itu ongot-ongotan apa ya, ongot-ongotan itu dalam bahasa Indonesianya itu mut-mutan. Oh iya, kalau pas mau nulis gitu ya, Bu Nah, ya. kalau pas idenya muncul nulis. Iya. Setelah itu enggak lagi, mangkrak lagi berapa hari lagi gitu. Nah, kemudian saya kebetulan waktu itu saya kan search di IG, saya kebetulan ketemu sama orang di IG itu melihat ada orang yang istilahnya di dalam story-storynya itu mengajak orang untuk menulis. Namanya Bapak Tubagus Salim. Tubagus Salim. Pak Tubagus Salim atau disingkat dengan Bang TB gitu Ya, ya. mungkin bisa disapa Ibu kalau beliau. Assalamualaikum Bang TB, Bang Tubagus Salim. Nah, dia ini adalah seorang apa namanya tuh? Penulis buku juga. Oh, Dia gitu. seorang penulis buku juga dan dia seorang motivator juga. Ini salah satu karya beliaunya yang saya bawa ini, The Amazing Writing. Oh. Ikuti polanya, buku Anda otomatis beres. Tapi ini belum terbit ya. Saat saya ikut dia itu belum terbit ini. Ini baru aja terbit. Oh, baru aja terbit. Ini baru aja terbit buku ini. Jadi ceritanya dulu waktu saya ketemu sama Bang TB itu di IG, kemudian saya menyapa Bang TB, saya punya naskah, saya punya ide supaya saya ini bisa menjadikan naskah ini sebuah buku itu caranya gimana? Saya pengen belajar sama Bang TB. Oh silahkan. Akhirnya menyambut baik, welcome kan. Kemudian saya dimasukkan ke dalam grup kelas menulis. Kelas menulis. Iya, di grup kelas menulis kebetulan beliau ini adalah pemilik Edwards Publishing. Edwards Publishing, iya. Edwards Publishing ini di sini dia banyak membuka kelas menulis, Mas. Kelas menulis. Kalau Banyak kelas yang membuka. diikuti Bu Linda itu ada banyak juga Bu pesertanya? Atau? Banyak. Pesertanya itu kalau saya waktu itu ada sekitar 12 orang ya. 12 Ya nggak orang, banyak sih ya. iya. Karena begini, dari 100 orang tadinya lebih dari 100 orang kelasnya Bang TB itu. Iya. Bang TB itu kelasnya lebih dari 100 orang, kemudian di situ Bang TB memberikan trik-trik, Iya. memberikan ilmu tentang kepenulisan, bagaimana cara mengolah penulisan agar menjadi diksi yang benar, kemudian bisa kata-katanya juga
terpola dengan rapi. Nah, kemudian Bank TB memberikan tantangan atau challenge gitu ya. Iya. 30 hari barang 30 siapa hari. yang bisa menyelesaikan naskah seperti itu, maka nanti karyanya akan diterbitkan. Gitu. Nah, kebetulan kami ada ber-12 kayaknya. Nah, di situ kami mengikuti challenge itu. Setiap hari kami setor naskah kepada Bank TB. Tapi sebelum setor naskah kan ada kita memberikan setor kerangka yang akan kita tulis itu apa? Kerangka naskah yang akan kita setorkan dari bab 1 sampai bab 12 tadi itu. Nah, bab 1 hanya kita setor kepada Bank TB 1 hari atau 2 hari gitu. Langsung direview sama Bank TB, kemudian suruh lanjut ke bab 2, bab 3. Seperti pantau terus, Mas. Oh, gitu. Nah, setiap harinya itu berapa, ada spesifikasi, ada berapa lembar itu harus store gitu? Nah, kebetulan kan di sini aku tuh bukuku ada sekitar berapa lembar nih ya? 182 ya? Iya, sampai belakang ya. 182 lembar ini. Nah, selama 128 lembar ini dibagi 30 hari gitu aja. Tapi ya kadang-kadang saya bisa nyetor. Kadang-kadang saya bisa nyetor 1 bab selesai, kadang 1 bab nggak selesai gitu. Cuma termanage dalam 30 hari ini harus sudah jadi itu naskah. Kemudian kita serahkan kepada Bank TB, di situ ada editornya juga. Kemudian juga langsung sama Edward Publishing ini kemudian diterbitkan, udah ada ISBN-nya. Kemudian sudah ada editor dan layoutnya juga dari tim krunya Edward Publishing itu tadi. Selama desain covernya juga dari Edward Publishing. Seperti itu kisah saya awal mula mengetahui dunia kepenulisan. Nah, terus ada juga setelah itu saya juga kan waktu itu berbarengan dengan seminar. Yang kelasnya itu, Bu? Berbarengan dengan seminar itu ya. Itu saya mengirimkan anak Sapen, maksudnya karena saya itu kan yang termasuk salah satu pembina lomba, dan kebetulan waktu itu ada anak Sapen yang lolos ke tingkat nasional, di Makassar, ya, yaitu CCA. Waktu itu Oktober 2019 seminar, plus anak ini berangkat, saya kan nggak menemani, yang menemani itu Pak Ali Usman waktu itu di Makassar, dan mereka ini kan untuk lolos sampai ke nasional harus melalui tahap kecamatan, kecamatan, kemudian sampai ke provinsi, kota, provinsi, kemudian sampai ke nasional. Nah, di nasional ini kan bertanding semua provinsi ya, antara provinsi. Nah, di situ tim CCASD Muhammadiyah Sapen meraih runner up, juara 2. Nah, perjuangan dari nol itu tadi saya tuliskan di sini. Nah, di buku ini, karena biar untuk kenang-kenangan, biar untuk menginspirasi anak-anak yang lain. Oh, iya. Ini berarti buku yang keberapa, Bu, ini? Buku yang kedua. Buku yang kedua. Buku yang kedua ini, Satu Murid Berjuta Inspirasi. Berjuta Inspirasi. Iya. Jadi di sini dia menggambarkan perjuangan kita, perjuangan guru-guru SD Muhammadiyah Sapen, dan perjuangan anak-anak CCA, aku terutama ini ya, anak-anak CCA dari mulai tidak bisa apa-apa dari kelas 3 kita mencari kader gitu. Kita mencari kader nol, bakat kita hanya mencari bakat anak, kira-kira siapa yang bisa kita bina untuk masuk ke dalam tim CCA. Kemudian kita upokoro, kita bina sampai selanjutnya pas dia di kelas 5 kemarin, alhamdulillah bisa masuk ke nasional. Dan itu jatuh bangun usahanya, Mas. Kadang-kadang kan pertama kali ya memang kita ikutkan event, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Nah, dari situlah muncul juga di sini out of the box thinking. Gitu. Oke. Kalau terkait bukunya sendiri, Bu, ya kan udah terjual berapa eksemplar, Bu? Hampir 100. Hampir 100 ya. Iya, hampir 100. Ini cetakan pertama ya, Bu ya? Ini cetakan pertama. Iya, ini banyak sekali yang pesan tapi belum sempat saya distribusikan juga karena di luar pulau. Luar pulau. Di Kalimantan, di Riau, sampai sana juga kemarin. Ini juga masih ada yang pesan yang dari Riau, dari Kalimantan. Tapi belum, mohon maaf, belum sempat ngirim. Tunggu tanggal kirimnya, Bu ya. Sudah ready kayak gitu. Sudah ready. Nah, mungkin sebagai
pamungkas ya Bu ya. Mungkin terkadang kita kalau melakukan sesuatu atau bikin sesuatu kan ada alasan yang sangat dipegang gitu Bu ya. Dan mungkin apa sih Bu yang menjadi alasan kuat gitu untuk, atau mungkin manfaat yang pengen Ibu rasakan dengan hadirnya buku ini gitu? Oke. Jadi saya sendiri, buku ini ingin menginspirasi saya. Kalaupun menginspirasi orang lain pun juga terinspirasi, alhamdulillah. Berarti kebermanfaat buku ini kan ada. Yang pertama saya, yang kedua adalah anak-anak saya. Karena buku ini kan pangsanya, kalau umpamanya buku-buku yang khusus seperti buku-buku yang lain kayak buku pelajaran gitu kan hanya pangsanya orang-orang yang membutuhkan. Kalau buku motivasi ini pangsanya besar, luas, dan ini pangsanya tidak hanya untuk guru saja, mungkin pangsanya juga bisa untuk mahasiswa juga banyak yang pesan. Oh, banyak yang pesan juga. Iya, mahasiswa karena mereka pun juga butuh untuk menggali potensi-potensinya mereka. Kemudian anak-anak pelajar juga membutuhkan ini, apalagi ibu-ibu juga banyak juga iya yang mager-mager gitu, jadi alhamdulillah jadi tidak mager. Berarti kan ternyata dunia itu indah gitu loh, banyak yang bisa kita lakukan seperti itu. Terus hidup itu juga unik, lebih asik, lebih indah dan lebih bahagia bila setiap hari kita terusik untuk menemukan keunikan yang ada dalam diri kita. Iya, jadi kita belajar mengenali keunikan diri, belajar mengenali keunikan orang lain agar kita termotivasi, lebih semangat, bersyukur, kemudian agar kita bisa menghadirkan inspirasi agar jiwa kita berseri gitu. Untuk diri sendiri dan untuk orang lain dan gitu. Untuk orang lain. Oke, terima kasih Ibu Linda atas cerita inspirasinya dan sudah berkenan hadir di Sapen Podcast. Sama-sama Mas. Pada kali ini. Terima kasih juga. Mungkin bisa diinfokan kepada teman-teman semua Ibu, mungkin yang mau memesan ini mungkin bisa kemana gitu? Oke, yang mau memesan ini bisa langsung ke WA saya juga bisa, Japri saya juga bisa, datang ke SD Muhammadiyah Sapen juga bisa. Sekalian ketemu sama penulisnya langsung gitu ya? Iya, langsung. Tapi ya semoga bermanfaat ya. Ini awal mula saya belajar menulis, dan kalau umpama ada yang membutuhkan bukunya Bapak Tuh Bagus Salim juga hubungi saya. Di sini nanti kalau ingin buat buku, insya Allah ini sudah mewakilinya. Ikuti polanya, buku Anda otomatis beres. Menulis buku dengan cara paling menakjubkan, ini juga iya, dan ini adalah buktinya. Buktinya sudah ada ya Bu ya. Out of the box thinking mendasarkan pribadi biasa menjadi luar biasa. Oke, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di Sapen Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.